Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat herbal semuanya, gimana kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia. Tentunya orang yang berbahagia, orang yang sehat itu ketika kita juga mulai membiasakan diri untuk hidup sehat. Salah satunya dengan rutin konsumsi herbal, ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bertemu lagi dibersamai oleh pakar herbal Indonesia, teman-teman gak asing lagi, Dr. Apoteker Kintoko. Selamat malam, Dok. Ya, selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senantiasa diberi kesehatan. Amin. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, Dok. Ya, siap. Dok, ini terkait dengan penyakit yang saat ini sedang banyak, dan ini merupakan salah satu penyakit yang mematikan, yaitu kanker, miom, kista, dan sejenisnya. Nah, ini barangkali teman-teman bisa dijelaskan oleh dokter kira-kira herbal-herbal yang berkarakter untuk pengobatan miom, kista, kanker itu herbal-herbal yang seperti apa? Monggo bisa dijelaskan, dokter. Baik, terima kasih Pak Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, ketemu lagi dengan saya di Panggang Kenduri. Ini ada di lokasinya di Sukoharjo, ya. Herbal yang berkarakter untuk kista. Ya, perlu kita pahami dulu ya, kista, miom, kanker, mungkin endometrium dan seterusnya itu punya karakter yang berbeda-beda, dari sisi patogenesisnya. Nah, kita bahas yang kista. Kista itu intinya ada satu jaringan yang di dalamnya itu berisi cairan, dan itu bisa terjadi di seluruh tubuh kita. Maka jangan heran ada kista ginjal, ada kista di saluran reproduksi perempuan gitu ya. Ada kista di otak dan seterusnya. Ya. Nah, intinya bagaimana cara kita menterapinya? Yang pertama, kalau kejadian yang paling sering Pak Sita itu pada perempuan di saluran reproduksi itu nanti pertama dia haidnya tidak teratur biasanya, pengaruhnya ke sana. Kemudian selain itu terkadang menyebabkan rasa nyeri yang sangat pada saat dia haid itu, dan beberapa kasus juga menyebabkan terjadinya gangguan sistem fertilitas, atau kita sebut dengan sistem kesuburan, sistem reproduksi pada wanita atau kesuburan. Nah, oleh karena itu kalau melihat kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan, yaitu mengambil herbal-herbal yang berkarakter untuk terapi pada kista. Apa saja herbal yang berkarakter itu? Lagi-lagi adalah komposisi dari beberapa herbal. Jadi bukan komposisi tunggal. Ya. Tetapi kita harus paham cara menyusun komposisi itu. Yang pertama, harus mengandung antioksidan yang kuat. Itu. Yang kedua, harus ada anti radangnya. Anti radang. Ya. Lalu yang ketiga, harus ada kemampuan yang bersifat anti proliferasi. Ya, artinya sel yang terus bertambah, karena biasanya sel yang terus berkembang, ya. Karena biasanya kista itu akan menambah terus. Ukurannya dari kecil 1, 2 cm, 3 cm. Dan duplikasi gitu. Itu juga. Apa? Duplikasi juga. Membesar. Biasanya kalau yang menduplikasi itu ada di ovarium, kita sebut PCOS, polycystic, berarti banyak sekali jaringan-jaringan yang bentuknya itu bulat-bulat, di dalamnya berisi air, cairan lah, bukan air ya, cairan gitu. Nah, sehingga kalau misalkan menyusun komposisi seperti ini, yang pertama saya sarankan pakai rumput mutiara, rumput mutiara. Kemudian iler atau miana, ya, coleus, ya. Kemudian juga diberikan komposisi yang bersifat sebagai anti proliferasinya, untuk menghambat pertumbuhannya itu bisa menggunakan katakanlah tapak liman dikombinasi dengan
kayu legi. Kayu legi. Ya, atau akar manis ya, bukan kayu manis tapi akar manis itu sama dengan kayu legi. Ditambah lagi antioksidannya yang kuat. Ini bisa kita peroleh dari kombinasi antara beras hitam dengan rosella. Rosella. Ya, beras hitamnya sebagai mengandung antosianinnya, lalu rosellanya itu mengandung asam-asam organik yang kalau ini ditemukan membentuk struktur flavilium. Ini adalah antioksidan yang sangat kuat. Dan dari beberapa testimoni menunjukkan adanya progres kemajuan terapi yang sangat bagus dengan komposisi tadi. Begitu Pak Sita. Ya, teman-teman semua dicatat ya. Tadi ada beberapa komposisi, tidak hanya komposisi tunggal. Ternyata beliau ini memformulasikan, mensinergikan dari beberapa komposisi herbal. Dan ini memang keahlian beliau. Maka dari itu, sahabat semuanya, terus simak channel YouTube beliau, karena ilmu-ilmu ini barangkali jarang kita dapatkan, jarang kita temui, hanya dibersamai oleh beliau karena memang beliau pakar di bidang tersebut. Matur nuwun Dok. Sami-sami Pak Sita. Atas informasinya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan teman-teman bisa mulai meramunya. Mungkin pertanyaan terakhir Dok, kalaupun teman-teman itu mendapatkan herbal itu, bagaimana cara meramunya Dok? Ya, jadi saya menggunakan hukum yang udah diingat ya, 3-3-1-3-3. 3 yang pertama itu lakukan pendosisan takaran masing-masing 3 gram kalau dalam bentuk kering. Adapun kalau bentuk basah bisa 5 kalinya seperti 15 gram gitu. 3 yang kedua, kalau nanti menggunakan cara rebusan berarti adalah 3 gelas air. 3 gelas air. Ya. Jadikan 1 gelas. Jadikan 1 gelas. Lalu 3 yang berikutnya 3-3-1-3. Dosisnya itu adalah sehari 3 kali pada kasus sedang dan berat. Sedangkan kalau kasus yang ringan itu bisa 2 atau 1 kali dalam sehari. Itu ya pencegahan gitu. Jadi komposisi tadi juga bisa dikonsumsi secara rutin, cuman cukup 1 kali saja dalam sehari gitu. 3 yang terakhir, amati, observasi, monitoring pada 3 hari setelah penggunaan. Untuk apa? Jika terjadi seumpama ada efek yang tidak dikehendaki, itu terdeteksi sejak dini gitu. 3 hari yang pertama itu untuk melihat kalau ada efek seperti hipersensitif, seperti efek samping dan seterusnya, itu kita sudah lebih awal mendeteksinya. Misalkan terjadinya diare, misalkan terjadinya kulitnya memerah, misalkan gatal-gatal. Nah, itu semua itu harus bisa kita deteksi sejak awal, yaitu 3 hari pada saat setelah pemakaian. Itu cara yang disebut dengan terapi herbal berkarakter yang rasional. Seperti itu Pak Sita. Siap. Sahabat sehat semuanya, diingat nggih. Tadi cara meramu dari komposisi yang ditemukan 3, 1, 3 dan 3. Nggih. 3 gram, kemudian kalau dalam bentuk rebusan 3 gelas menjadi 1 gelas. Kemudian dikonsumsi sehari 3 kali dan amati monitoring setelah 3 hari. Kalau ada apa-apa itu bisa kita konsultasikan, nanti bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi ataupun di komen. Itu layanan konsultasi akan kami buka dan itu nanti langsung akan terhubung dengan beliau Dr. Apoteker Gintoko. Jadi sahabat sehat semuanya tidak perlu ragu, tidak perlu sungkan, dicoba, diamati dan langsung hubungi kami untuk pelayanan atau konsultasi lebih lanjut. Dan beliau ini memang memformulasikan dan mengembangkan produk-produk dengan komposisi-komposisi yang dimaksud. Sekian nggih waktunya. Terima kasih Dr. Gintoko. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.